Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat kacang umpet karamel dari ini dari kulit lumpia. Ini kita siapkan kacang sekitar 50 gram. Ini kita sangrai dulu. Kalau teman-teman kalau ini aku pakai oven teman-teman. Kalau teman-teman pakai sangrai di kata biasa juga tidak apa-apa, cuman karena kita di sini sambil kerja yang lain gitu, jadi kita dipakai oven saja supaya lebih praktis sambil kita mengerjakan yang lainnya. Kita oven sekitar berapa ya, 45 menit atau 1 jam ini teman-teman, jadi 2 kali putar, berarti sekitar 60 menit. Hasilnya kriuk dan tidak tidak gosong gitu teman-teman, jadi hasilnya cantik, bersih. Nah seperti ini sudah matang teman-teman, sudah dicoba seperti itu. Kemudian kita siapkan kulit pangsit. Kulit pangsitnya ini kebetulan teman saya suka membuat homemade teman-teman, jadi fresh gitu seperti itu. Terus hasilnya juga bagus teman-teman. Kalau yang kita beli itu kan suka kering ya, kalau ini agak basah sedikit gitu, tapi hampir sama sih. Ini kita potong pangsitnya menjadi 4 bagian seperti ini teman-teman. Ini sangat praktis dan cocok untuk hajatan, untuk jualan juga, dibungkus 1000-an atau 2000-an laku. Ini untuk perekatnya teman-teman, 1 sendok terigu dicampur dengan 50 ml air. Sebetulnya air juga tidak pakai terigu juga lengket teman-teman, bagus gitu seperti itu. Cuman kalau dikhawatirkan tidak lengket boleh pakai terigu. Kalau kita sering membuat seperti ini pakai air saja teman-teman. Tapi kalau khawatir terbuka gitu ya ketika digoreng ya pakai terigu juga tidak apa. Kemudian kita siapkan kacang yang tadi dan disiapkan juga pangsit yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah ini diserong seperti ini teman-teman biar bentuknya cantik. Panjang juga tidak apa-apa, cuman kurang cantik. Kita tempelkan yang tadi bahan perekatnya, kemudian kita gulung kacangnya seperti ini. Kacangnya memanjang teman-teman, mengikuti bentuk kulit pangsitnya. Nah seperti ini. Kemudian agak ditekan ujungnya supaya merekat sempurna. Nah seperti ini teman-teman. Kita buat lagi sampai semua kulit lumpianya habis. Ini kulit lumpianya sekitar 39 lembar teman-teman. Nah seperti itu, kita percepat sedikit. Nah seperti ini terus. Ini makanan murah meriah, enak teman-teman, cuman agak lamanya itu ya membentuk seperti ininya, melinting kacangnya lumayan agak lama gitu ya, jadi harus ada teman. Nah ini nanti kita bagi 2. Kita siapkan wajan. Maaf ya wajannya sudah kayak begini, tapi ini masih berfungsi dan bagus. Wajan dengan minyak panas kita siapkan seperti ini. Kemudian kita siapkan juga karamelnya teman-teman. Kalau teman-teman suka lihat yang langsung gulanya, itu nanti kerasnya beda dengan ini. Kalau ini kriuk enak teman-teman. Jadi 3 sendok gula pasir diseduh dengan 6 sendok air hangat dicampur dengan 1/4 garam. Air hangat itu supaya cepat mencair, atau juga bisa air panas teman-teman, bisa supaya cepat sekali mencairnya.
Ini sekitar 6 sendok airnya, supaya nanti dibagi dua teman-teman. Jadi si kacang yang tadi sudah dilenting itu nanti juga kita bagi dua. Kemudian si karamelnya juga ini kita bagi dua, nanti 2 kali penggorengan seperti itu. Kita kocok seperti ini hingga gulanya mencair. Kalau tidak mencair itu hasilnya beda teman-teman, jadi harus mencair si larut gula pasirnya. Nah ini kita bagi dua, jadi 2 kali penggorengan teman-teman. Jadi nanti karamelnya juga dibagi dua, ininya lumpianya juga dibagi dua, yang sudah dilenting lumpianya yang tadi maksudnya. Kemudian kita siapkan wajan ini, kita gorengnya dengan api kecil teman-teman. Nah ini kita coba dulu, harus panas teman-teman supaya kriuk dan kulit lumpianya nanti akan menggelembung, kulit pangsitnya nanti akan menggelembung gitu, seperti itu. Kulit pangsit ya teman-teman, maaf kalau salah kata. Nah ini seperti ini, kita ratakan dulu supaya terendam minyak. Kemudian ini kita pakai 3 sendok, tadi kan kita buatnya 6 sendok, jadi kita ambil 3 sendok ini untuk penggorengan yang pertama, dan 3 sendok untuk penggorengan yang berikutnya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk supaya karamelnya merata. Aduk-aduk seperti ini. Diorak-arik juga tidak apa-apa. Ini menempel teman-teman. Jadi kalau ada 1-2 ya itu tadi dibantuin, jadi ada yang tidak nempel. Tapi overall bagus. Kita goreng sampai kulit lumpianya berwarna kekuningan. Sambil menunggu kekuningan ini kita siapkan wadah yang datar teman-teman, yang gede, supaya ketika nanti kita angkat dan kita masukkan ke tempatnya nanti kita bisa ratakan seperti itu. Karena ini kan agak lengket, tapi tidak terlalu lengket seperti yang gula langsung dimasukkan gitu. Kalau ini bagus. Boleh teman-teman nanti lihat ya, yang kita juga pernah tuh menggorengnya langsung gulanya nggak pakai air, hasilnya beda dan keras banget gitu teman-teman. Kalau ini kriuk manis pas enak. Nanti diselipin di video ini hasil yang cara dengan ditaburkan gula langsung gitu. Nah ini udah kekuningan dan hampir matang. Tuh agak-agak menggelembung. Ini kriuk teman-teman kalau menggelembung itu. Kalau misalkan kita menggorengnya dengan air dingin, nanti dia tidak akan menggelembung teman-teman. Si kulit pangsitnya itu tidak akan menggelembung dan cenderung keras nanti ketika sudah matang. Nah ini kita tiriskan seperti ini nanti sampai dingin, baru kita masukkan ke dalam toples. Nah kemudian ini kita goreng yang
kedua teman-teman. Tadi kan dibagi dua. Bagi teman-teman yang baru nonton, ini kita tadi bagi dua. Nah ini penggorengan yang kedua, kita tuangkan tadi sisanya yang 3 sendok lagi. Nah seperti ini. Jadi kita tuangkan sisanya semua teman-teman, sisa biang tadi. Kalau pakai air kita cenderung tenang teman-teman ketika menggorengnya, beda dengan ketika kita menggorengnya gula langsung. Jadi buru-buru karena si gulanya itu cepat mengkristal. Kalau diseduh pakai air ya kita agak santai, tidak terlalu buru-buru gitu, sambil kita menunggu ininya kekuningan. Kita ini kesukaan anak-anak teman-teman dan saudara-saudara, jadi kalau membuat ini laris manis. Nah ini kita siapkan tempat yang rata seperti ini. Hasilnya wow, kriuk banget. Nah kita pisahkan yang agak-agak menempel. Kalau teman-teman dulu anak-anak jadul ada kue pangpang, mungkin caranya seperti ini juga ya menggorengnya. Kita nanti coba-cobalah kapan-kapan. Nah ini rasanya teman-teman kriuk banget. Ada gurihnya dari garam, manis juga. Nah ini penggorengan yang kedua sudah hampir matang juga. Ini hasilnya nanti 2 toples teman-teman, toples besar sama toples kecil. Jadi cukuplah untuk satu keluarga kecil maksudnya. Kalau keluarga besar mungkin kita buatnya 2 porsi. Nah kita ini angkat, lalu kita siap sajikan. Teman-teman jangan lupa ya nyalakan loncengnya supaya kita semangat dan teman-teman tidak ketinggalan menonton karya-karya dari dapur kita, dari dapur Ansyakia. Nah ini cantik ya, cantik sekali, kuning merata. Nah seperti ini kalau tadi menggorengnya dengan air yang panas, jadi mereka menggelembung kulit pangsitnya dan kriuk hasilnya teman-teman. Nah ini nanti kita siapkan, ini sudah dingin, kita siap masukkan ke dalam toples. Wah kriuk banget kan, kedengeran kriuknya seperti ini. Teman-teman kalau lebih higienis dipakai pembungkus tangan ya. Kalau ini kan hanya untuk keluarga saja, jadi pakai tangan saja gitu, seperti itu, dan sudah cuci tangan juga. Nah ini jadi 2 toples seperti ini teman-teman. Ini yang toplesnya yang agak gede, kemudian yang satu lagi yang toples plastik yang ukuran yang sekarang tuh teman-teman, yang kecil. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa nyalakan loncengnya dan mohon bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu resep-resep di dapur Ansyakia berikutnya. Ini teman-teman hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di resep-resep yang lainnya. Ini bahan-bahannya teman-teman.